Suaranya kedengaran nggak? Kedengaran. Izin bentar ya. Ustaz, suaranya ke off, Ustaz. Suaranya kemut, Ustaz. Apaan? Ya. Baik. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati segenap para asatidah, ustazah dan pengurus majelis ilmu daya Hongkong yang dirahmati Allah SWT, terkhusus guru kita, Syekhul Kabir kita, Abu Syahadah, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allah semuanya yang tentunya terus istiqomah dalam mencari kebaikan dan dalam mencari rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, khusus kita semuanya yang hadir, yang mengikuti, yang terus berjalan di Allah, diberikan keberkahan, diberikan kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabatku, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini diberikan satu kesempatan terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian kita semuanya bersama-sama menguatkan niat, menguatkan tekad, menguatkan takwa kita sama-sama kita hati dan segala aktivitas kita adalah kita Allah tamutunna illa wa antum muslimun. Kita jangan mati kecuali kita mati dalam keadaan bawah iman. Nama oke. Ari oke kamami kan. Kayak ditemukan ada yang sahabatku, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita semuanya sudah memasuki bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah, di mana tahun dan bulan di dalamnya ada ibadah istimewa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, yaitu yang disebut dengan ibadah haji atau Idul Haji, Idul Kurban. Dan tentunya di dalam ibadah haji, ibadah kurban adalah sebuah bukti dan kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah, dan istimewaan bagi orang-orang yang haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, bahwa orang yang menunaikan ibadah haji tidak lain tidak bukan nilai kebaikannya, nilai pahalanya, bahwa balasan daripada Allah adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin.
Kita doakan saudara-saudara kita, mungkin ada di antara kita, ada orang tua kita, ada suami, istri, atau anak, atau keluarga yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji dan akan menunaikan haji atau dalam perjalanan menuju Baitullah, Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, tentunya sehat, selamat, dan diberikan satu predikat ibadah hajinya haji mabrur, umrah mabrur, dan insya Allah membawa kebaikan, keberkahan kepada kita, keluarga, dan jamaah sekalian santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangannya beliau, karena dengan segala kasih sayangnya baginda Rasulullah sampai akhir hayat kita sudah paham, sudah tahu bagaimana yang diingat, bagaimana yang diperhatikan dan dikhawatirkan adalah umatnya. Terucap dari mulut manisnya kata-kata yang indah dari seorang sosok manusia yang begitu sempurna akhlaknya, begitu sempurna amal ibadahnya, dan kesempurnaannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya baginda Rasulullah SAW adalah memiliki akhlak yang begitu agung. Saudaraku, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hari ini sebenarnya sedang dalam perjalanan yang tadi sebenarnya sedang akan live di satu tempat, namun ini saya diajak ke rumahnya Ustadz Dery Sulaiman. Jadi saya Ustadz Dery Sulaiman itu memberikan sedikit tausiah. Jadi izin saya akan bawa ini ke hadapan Ustadz Dery Sulaiman. Jadi izin ya. Istimewa hari ini. Oh, ini. Lewat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi live ya? Anak-anaknya ayam aku boleh. Masya Allah. Masya Allah ya, mengalir aja kita. Lagi live? Alhamdulillah, enggak. Saya kebetulan ini lagi live ke Hong Kong. Jadi barusan saya bilang saya harusnya tadi live untuk ceramah. Jadi saya ingin Ustadz Sulaiman, alhamdulillah. Saya mati orang miskin. Yang di Hong Kong. Jadi Kapan undang aku lagi ke Hong Kong nih? Oh. Nanti kita ada acara kebetulan ini Ini Zoom ya? live Skype. Oh, Oke. Nah, jadi boleh duduk mana? Ini ya. Ya. Biar mendengarkan nasihat-nasihat dari beliau. Istimewa hari ini ya. Jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, bagai tempat impian bagi kita, dunia sementara, akhirat selamanya. Semuanya teriak yang keras ya. Orang kaya mati, orang Miskin mati, raja mati, rakyat biasa mati. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman.
Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Satu orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah, punya masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Taala hargai dengan surga yang luasnya 10 kehidupan dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu hadis, jadilu imanakum. Kaifa tujadilu imanana ya Rasulullah? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Masya Allah. Ya, dan santriwati Majelis Ilmu Cahaya Penghukum yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini bukan sekedar sebuah lantunan lagu yang istimewa dari guru kita Syekh Kiai Haji Sulaiman, ya kan? Tapi juga saya ingin memberikan sebuah hidangan istimewa buat sahabat-sahabat santriwati di Hong Kong. Tentunya sedikit saya akan mengulas sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia baik malah. Dunia itu adalah hanya tempat terselenggara permainan dan sedekah. Nah, bagaimana memahami tentang permainan dan sedekah? Tema ya. Tentunya tentang permainan, sedikit saya mereview tentang permainan di sepak bola, di mana persepak bolaan itu adalah permainan. Dan di permainan itu pasti ada namanya ya yang ada permainan yang curang, ada yang permainan yang apalagi permainan yang bentuknya ya yang tidak dapat rule of the game-nya, ya kan? Artinya apa? Hidup itu seperti itu. Dan ya permainan itu goalnya apa? The winner of the lose. Bahwa permainan kita akan menjadi, apakah kita menjadi seorang pemenang atau menjadi the loser, atau orang yang apa ya, kalah. Nah, sama dengan kehidupan saya. Apakah kita itu menjadi orang pemenang, menjadi orang yang muflihun dalam agama itu, menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan, atau menjadi orang-orang yang muflisun, muflis itu artinya yang hilang segala amalan baik, atau yang orang-orang yang kalah dalam. Maka siapakah di antara kita orang-orang yang mendapatkan kemenangan itu? Nah, hari ini mungkin saya tidak akan bahas. Saya minta punya apakah sesuai dengan surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Nih, oke. Boleh. Dengar aja. Allah Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Sadu, sahabatnya, muridnya dari Sulaiman. Alhamdulillah saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Tumiwa, sahabatnya Taderi. Kalau teman-teman sekalian dari kita rame nih. Oke, yang ada di Hong Kong, Masya Allah, ayat-ayat Quran. Suaranya Afwan Ustaz, suaranya kurang jelas. Oh, kurang kencang. Agak majuan dikit. Ya, siap. Allah. Oke. Allah Ta'ala في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتقوا يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Jadi orang-orang yang tulus dikatakan dalam Al-Quran, maksudnya ada sekelompok orang, kata apa? Hendaknya ada sekelompok orang di antara kalian yang senantiasa mengajak orang kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, yang mencegah dari kemungkaran. Maknanya orang-orang yang berdakwah hanya mereka lah. Baik orang-orang yang Nah, jadi teman-teman yang ada di Hong Kong, semuanya yang mendengarkan, siapapun yang hadir di dalam live Skype ini, ajak itu bukan mengajar ya. Maknanya tidak semua orang bisa mengajar karena tidak semua kita berilmu. Tapi semua orang bisa mengajak. Saya pengen dengar suara-suara teman-teman di Hong Kong. Bisa ngomong ayo nggak sebenarnya? Ayo gitu.
Ayo. Dakwah. Ya, masa ngomong ayo harus mundur dulu 10 tahun kan? Nah, ayo kemana? Ayo kemana? Ayo kemana? Ayo aja. Tentu diajak ke pengajian. Ayo tentu diajak ke masjid. Nah, jadi mengajak itu adalah dakwah. Da'a ilallah. Mengajak orang kepada Allah, bukan kepada kita, bukan kepada kelompok kita, bukan kepada organisasi kita. Mengajak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Besarkan Allah. Kemudian yang kedua, dakwah yang paling ajib itu apa? Mendatangi orang. Bukan hanya didatangi ataupun didatangkan, tapi mendatangi. Kayak sekarang didatangi sama Ustaz, datang teman-teman. Mereka mendatangi saya, subhanallah. Nah, jadi dakwah itu mendatangi umat. Yang suka didatangi, yang tidak suka didatangi, yang mengundang didatangi, tidak mengundang pun didatangi. Nah, subhanallah. Terus yang ketiga, dakwah tidak boleh meminta upah. Ini penting nih ya, meminta upah. Bukan berarti, oh Ustaz kan nggak minta upah, berarti kalau tukang kita nggak usah siapin tiket. Itu namanya kalian kurang ajar. Kalau mengundang disiapkan. Tapi Ustadz tidak boleh memasang tarif. Ingat ya, siapapun yang berprofesi sebagai pendakwah, penceramah, ingat Allah yang akan menggaji kita ya. Kita bekerja dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah ada dealing bisnis, ada akad muamalah di sana, itu bukan dakwah lagi, tapi itu profesi. Ya, profesi mesti profesional, itu muamalah yang halal ya. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Ingat, ya, dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Nah, jadi teman-teman, Dewi Sulaiman bukan ustadz, Dewi Sulaiman bukan kiai. Orang-orang yang manggil ustadz, orang-orang yang manggil kiai, orang-orang yang manggil syekh, dipanggil dengan panggilan-panggilan kemuliaan karena orang sangka baik sama saya. Padahal saya bukan ustadz, benar-benar. Coba lihat di profil saya di TikTok tuh, kalian lihat ada debu di sendalnya ulama. Ya, saya debu di sendalnya ustadz, semua ulama apa yang ada di sini, masya Allah. Kalau beliau debu, saya apanya dong? Jadi meskipun kita bukan ustadz, bukan berarti ada larang untuk berdakwah. Nah, ulama berdakwah dengan dalil-dalilnya, hanya muazin berdakwah dengan azannya, mujahid berdakwah dengan pedangnya. Begitu juga seniman berdakwah dengan karya-karyanya. Saya dengan lagu-lagu yang saya buat, dengan lukisan yang saya buat. Ya, kemudian pedagang berdakwah di pasar, petani berdakwah di sawah. Semua kita boleh berdakwah. Ingat, satu orang saja yang dapat hidayah asal kita, insya Allah itu cukup bekal kita berjumpa dengan Allah. Ya, sekarang saya di TikTok lagi berdakwah. Alhamdulillah Ustaz, di TikTok sekarang sudah ada 35 orang yang bersyahadat. Tadi rasa takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian jauh-jauh nih ke Hong Kong nih, kasih tahu teman-teman ya, para saudari kita, kalian adalah pejuang, kalian adalah mujahidah. Orang yang mencari nafkah halal itu adalah mujahidah. Tapi ingat ya, jangan sampai terkorbankan akidah kita di sana ya. Jangan sampai hanya gara-gara untuk beberapa dolar Hong Kong, berapa gaji yang di akhirnya kalian harus melakukan perkara yang haram. Gak apa-apa di intermediate, gak apa-apa di pekerjaan. Ya. Yang penting dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Tapi kalau kalian kehilangan Allah, kalian akan kehilangan segala-galanya. Saya kasihan oleh teman-teman di sana ya. Maaf ya, dia disuruh masak yang haram, bahkan otomatis nggak mungkin nggak mencicipi juga kan, itu haram itu. Ya, maka babi pokoknya mengatakan tidak. Kalaupun kalian terpaksa ya, kalian harus menangis setiap hari, berdoa kepada Allah Taala, ya Allah berikan aku pekerjaan yang lebih baik, ya Allah berikan aku pekerjaan yang halal ya. Ya. Jadi dan saya doakan satu hal lagi yang paling ajib lagi, semoga kalian semua cepat pulang ke Indonesia, karena kami di Indonesia orang yang bekerja di sini, orang udah pulang pergi ke Hong Kong semua, pergi ke Taiwan, pergi ke Saudi Arabia, sehingga kita sekarang kehilangan, tidak ada lagi orang-orang yang bekerja di Indonesia. Maka doakanlah nanti Bang Sandi Tumiwa jadi presiden dan biar dia pulangkan ke semua. Apa itu? Kafir. Allah. Semua. Baik. Jadi sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Al-Mu'minun yang disampaikan tadi luar biasa, bahwa seorang itu kemenangan bukan berarti menjadi orang kaya. Kemenangan dalam Islam itu sudah jelas. Kan Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Allah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah.
Qurannya nggak? Ada Pak Ustaz. Apa Ustaz? Surat Al-Mu'min ayat 1 sama ayat Ayat 1. dibaca ayatnya, kemudian bahkan teman-teman di follow ya, Ridwan Syahdu ya. Ayat 1. Ayat 1. Ayat 1. ya, belum sempat pakai tinggal sama beliau. Ya, ya. Kata Ustaz. Dan kita dijaga. Mudah-mudahan kita dijaga sama sunnah. Baik, Di mana Dewi Persik tinggal di mana? gimana? Udah janjian. Salam dari Ana. Ya, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sampai berapa Ustaz? Apaan? alladzina. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Sertifikat. Sampai ayat berapa Ustaz? Wah. Kedua ya. Dua. Ya. Baik. Ya, Ustaz Jerry, terima kasih banyak. Teman-teman semua doakan saya ya. Ini kita lanjut nanti di mobil karena beliau nggak ada kegiatan, kita akan jalan lagi. Nanti saya teruskan di mobil. Ya, terima kasih banyak. Nanti kapan-kapan kita lagi ya. Nah, live lagi insya Allah. Nanti akan bikin collab untuk sholawat ya. Tiada seindah wajahmu, tiada semerdu suaramu, lembut kayu membelai, lembut lagu, tiada selembut melayanmu, tiada semerdu kau berlagu. Masya Allah. Jadi pandang beliau ada yang istimewa bahasa banget. Kita lanjutkan. Ya, ya. Ya. Terima kasih. Ya. Oh iya ya. Ini ada Sandi Tumewa. Lagi cari istri soleha, ada yang ini. Oh iya. Assalamualaikum. Kalau mau daftar ke Ustaz Sadu ya. Anak yang diopik ini. Doain. Yang tadi Supi. Ya. Nanti kampung silaturahmi ke Sarjan. Ya, siap. Itu ada yang beresin. Saya ini
ini. Kalau buka makan udah 10 menit. Ini termasuk Habis. terus cara kan nggak iso kabeh itu kan dari itu belajar kita yang harus beli jadi awake dhewe oleh mbak ini alah ora usah kaya harga paten kurang stromo kan ya kurang stromo steril oleh kurang ya jaluk sing pengen oh cilik berarti ro kan aja minum elektrik oh asisten panggung aja terus karena panik lebokne panik sistem kira-kira nih 2018 Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ya. Jadi tadi bahwa kita ini di apa namanya tadi sampai mana ya? Jadi surat Al-Ankabut ayat apa? Ayat berapa? Al-Mu'minun Ustaz. Tadi Kemana ini, Mas Sandi? Mana? Surat Al-Mu'minun ayat 2 Ustaz. Baik, sebelum saya jelasin surat Al-Mu'minun, saya ingin kemudian mengulangi sedikit ayat yang tadi, surah Al-Ankabut ayat 64. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatad dunya illa lahu wa la'ib. Ya, kalian di sini illa lahu wa la'ib.
Jadi tidaklah ya kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau dan permainan saja. Atau ada lagi ad-dunya la'ibu walah. Kalau ini wa ma hadil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Ya, dicatat surah Al-Ankabut ayat 64. Coba dibaca dulu. Biar bukan saya aja yang baca. Ya. Monggo Bu, Mbak Roheni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun. Artinya, dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut, wa ma hadil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanya sebuah senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya yang sebenar-benarnya itu adalah kehidupan akhirat. Gitu kan? Bahasa Allah itu di sini laukanu ya'lamun. Kalaulah mereka mengetahui. Nah, pertanyaannya, apakah mereka itu mengetahui? Tentunya disinilah perlunya kita belajar untuk mengetahui tentang yang sebenar-benarnya, waladalur akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat itu adalah tempat yang lebih utama. Dunia adalah sebuah kehidupan sementara saja, kata tadi Ustaz Diri Sulaiman. Ya, semua kita ini yang kaya mati, yang miskin mati, semuanya raja-raja mati, semua kita ustadz, kiai, jamaah, santri semuanya mati. Nah, tadi bahwa dunia adalah sebagai tempat senda gurau. Pertanyaan saya kepada sahabat-sahabat semua, kira-kira kalau senda gurau itu serius apa tidak? Tidak ya? Yang pertama. Maka kehidupan ini sesungguhnya hanya untuk sebuah senda gurau saja. Gak harus kita serius-serius amat sih. Artinya apa? Ketika ada orang yang ngejek, ketika orang yang menghina, ketika ada orang yang fitnah, kita biarin aja, anggap aja itu senda gurau. Senda gurau. Jadi lahu wa laib. Yang kedua laib. Artinya apa? Laib itu adalah permainan. Nah, pertanyaannya, kalau permainan ini kira-kira ada rule of the game-nya atau ada aturan main nggak dalam permainan? Dalam permainan ada aturannya nggak? Ada. Hidup ini semua pasti ada aturannya. Maka dari sebuah permainan itu, goalnya apa? Bahwa permainan, semua permainan di dunia ini, apalagi sudah tingkatan dunia, pasti menjadi sebuah prestis. Untuk apa? Mengikuti dalam sebuah permainan itu, dan kemudian tujuan permainan adalah ingin mendapatkan namanya kemenangan. Kira-kira orang menang sedih apa bahagia? Bahagia. Inilah yang kemudian tujuan utama kita bahagia. Artinya orang bahagia harus menjadi orang pemenang, harus menjadi the winner, harus menjadi orang yang kemudian memegang sebuah kemenangan di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah dan kali kehidupan ini. Nah, pertanyaannya siapa orang yang mendapatkan kemenangan itu? Kan itu pertanyaannya. Pasti kalau orang yang kalah kira-kira bahagia apa sedih? Sedih. Nah, inilah kita jangan menjadi orang-orang yang sedih.
orang-orang yang rugi. Orang yang kalah itu rugi apa beruntung? Rugi. Itu ada sebuah ayat yang kemudian ya tidaklah bertambah kepada seseorang itu sebuah petunjuk, ya kecuali adalah satu kerugian saja. Kepada siapa? Kepada orang yang zalim. Ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Maka tidak akan bertambah kebaikan-kebaikan dari sebuah petunjuk, dari sebuah kitab suci apapun. Kepada siapa? Kepada orang yang zalim illa khasara, kecuali kerugian. Artinya orang yang rugi, orang yang kalah dalam kehidupan. Maka saat ini pertanyaannya, kita ingin menjadi orang yang beruntung apa orang yang rugi? Beruntung. Artinya kita harus memenangkan permainan dalam kehidupan ini. Permainan apa? Ya tentunya permainan kehidupan yang sudah diatur oleh Allah secara aturan-aturannya. Bagaimana tadi ya ada yang disebut dengan makanan halal, makanan haram, perilaku yang baik, perilaku yang buruk. Ada sebuah aturan-aturan yang dilarang oleh Allah, ada aturan-aturan diperintahkan oleh Allah, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang haram. Ini adalah aturan-aturan sama seperti dalam sebuah permainan kita kemarin lihat anak-anak bangsa kita memenangkan permainan sepak bola jadi SEA Games. Bagaimana mereka dengan semangatnya, semangat gigihnya memenangkan sebuah permainan. Tentunya dalam permainan itu tidak mulus. Ada di dalam permainan itu yang curang. Ada dalam permainan itu yang ingin kita rusak. Ada dalam permainan yang ingin kita kalah. Semuanya itu pasti ada dalam kehidupan. Maka janganlah kita kemudian heran bahwa dalam kehidupan ini ada orang yang ingin, mohon maaf, kita ini ya tidak maju. Kita ini ya pengennya ya di bawah terus ya dengan caranya. Ada orang yang kasar, ada orang yang fitnah, ada orang jelekan, itu adalah sebuah permainan. Tetapi kita fokus apa? Bahwa bagaimanapun caranya fokus kita adalah menjadi pemenang. Pemenang artinya orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar apapun yang namanya ujian, yang namanya tadi rintangan, halangan, orang yang jahat, orang yang zalim, orang yang bagaimanapun terhadap kita nggak usah terganggu dengan itu. Maka fokus ke dalam ke dalam sebuah tujuan utama kita adalah kemenangan dalam kehidupan kita. Menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dipertegas oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun tadi, qad aflahal mu'minun, yang sudah dibacakan tadi, sungguh telah beruntunglah orang-orang yang qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah, sungguh mendapatkan kebahagiaanlah. Siap. Artinya ada orang yang mukmin yang mendapatkan keberuntungan. Ada orang yang mukmin mendapatkan kemenangan. Ada orang yang mukmin mendapatkan kebahagiaan. Siapa mereka itu? Alladzina hum fi shalat yang dalam sholatnya. Ternyata yang pertama yang menjadikan orang itu bahagia, yang menjadikan orang itu menjadi pemenang dalam kehidupan itu adalah orang yang mampu dalam kehidupannya menjalankan ibadah sholat dan sholatnya khusyuk. Nah, kan gitu. Pertanyaannya, sholat khusyuk itu yang seperti apa? Kan gitu. Apakah sholat khusyuk itu seperti orang yang lupa segala-galanya, kemudian mulai gitu ya? Nah, maka sholat khusyuk yang paling sederhana saat yang kita pahami adalah di mana bacaan kita antara mulut, pikiran, hati itu sama. Minimal itu. Syukur-syukur semua yang kita baca artinya paham, dimaknai semuanya, ya kan? Tapi ini bacaannya pun nggak ngerti nih artinya. Bagaimana kita bisa sholat khusyuk? Artinya nggak tahu, minimal tadi bahwa antara bacaan, antara mulut, antara pikiran, antara hati itu sama. Misalkan ya ketika sholat, misalnya sholat zuhur, kita niat sholat zuhur ya, usolli pada tuhri, niatkan, ada yang dijiharkan, ada yang dikeraskan, ada yang disirkan ya.
ketika Allahu Akbar, itu antara mulut, pikiran, hati kita itu mengucapkan Allahu Akbar, dan kemudian ketika kita memahami maknanya adalah Allah yang Maha Besar, tidak ada yang besar kecuali Allah, sehingga fokus pikiran kita, semua hati kita itu adalah kepada apa? Sholat yang saat ini kita lakukan, bahwa kita sedang berhadapan dengan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokusnya adalah apa? Tidak ada lagi yang diingat kecuali apa yang ada dalam sholat itu. Minimal itu, bacaannya, ya kan, geraknya. Ini gimana ketika kita sholat Allahu Akbar, baru rakaat pertama udah lupa, ini rakaat keberapa nih? Kan begitu. Itu artinya jangan mengikuti apa yang diucapkan di pikiran, di hati, ini rakaat aja lupa. Apalagi, mohon maaf, ini baru pertama kali Allahu Akbar, karena tadi lagi mahir. Nah ini sudah terganggu mulai dari sisi apa? Dari sisi kekhusyuan kita. Maka orang yang mendapatkan keberuntungan, orang yang mendapatkan kebahagiaan dan dia menjadi winner adalah ketika sholatnya. Sholat yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Di sholat khusyuk ini jadi salah satu kunci kemenangan kita, salah satu kunci kebahagiaan kita, salah satu kunci untuk mendapatkan segala apa yang kita lakukan dalam permainan kehidupan kita. Maka satu-satunya untuk mengalahkan siapapun dalam kehidupan ini, mengalahkan nafsu kita yang terbesar. Kenapa? Karena saat ini adalah perang besar, perang Badar kita, bukan melawan musuh-musuh kita yang ribuan ratusan, tetapi kata baginda Rasulullah SAW, ketika keluar dari sebuah peperangan besar, perangnya Badar, Rasulullah menyampaikan kharajna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini sekarang keluar dari perang kecil menuju perang besar. Kaget para sahabat, bagaimana perang besar itu disebut perang kecil, yang menentukan bagaimana saat itu. Kalaulah kalah waktu itu peperangan, maka Islam itu tidak akan berkembang, bahkan mungkin tidak ada di alam ini. Kenapa? Karena kalah. Tetapi perang yang menentukan adanya dan tidak adanya Islam, agama yang sama-sama kita saat ini anut, agama yang kita cintai, agama yang kita pegang antara hidup dan mati, dan sampai mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau mati kecuali mati dalam keadaan membawa iman Islam. Ini perang ini disebut Rasulullah adalah perang kecil. Kita sekarang keluar dari sebuah peperangan kecil, kharajna min jihadil asghar ila jihadil akbar, menuju perang besar. Maka kemudian sahabat saking terperangahnya, saking terkagetnya bertanya, wahai ya Rasulullah, wa ma jihadul akbar? Apa yang disebut jihad akbar itu? Kemudian Rasulullah sampaikan, jihadun nafs, jihad melawan nafsu kita, hawa nafsu kita. Maka dalam kehidupan ini yang paling besar saat ini peperangan kita adalah melawan nafsu kita, melawan keakuan kita, melawan keinginan nafsu-nafsu syahwat kita yang kemudian melalaikan kepada keimanan, melalaikan kepada ibadah, melalaikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang terpenting dalam kehidupan kita. Maka siapa yang mampu mengalahkan itu adalah dia ketika sholatnya sholat. Karena ketika sholat khusyuk, insya Allah itu kalah semuanya. Orang yang zalim sama kita kalah, orang yang jahat sama kita kalah, orang yang iri dengki sama kita kalah. Semuanya kalah, dikalahkan karena kita menjadi orang-orang yang sholatnya benar-benar sholat. Pernah saya jelaskan waktu itu, sholat di dalam sholat, sholat di luar sholat, itu menjadi kekhusyuan dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian siapa lagi orang-orang yang mendapatkan kemenangan itu atau menjadi the winner dalam kehidupannya? Ayat selanjutnya baca. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Coba dibaca ayatnya, kemudian dibaca akhir. Afwan Ustadz, tidak jelas, tolong diulangi sekali lagi Ustadz. Surat apa Ustadz? Ya, selanjutnya masih surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat ke-3. Jadi ayat pertama, ayat kedua, menjelaskan susu yang kedua. Jadi
syarat untuk kita menjadi pemenang dalam kehidupan kita, menjadi the winner, adalah di dalam surah Al-Mu'minun itu surah surah ke-3 surah Al-Mu'minun ayat kedua dibaca. Walladzina hum Ayat 3. Monggo Mbak Raini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, itu orang yang masuk dalam surah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Artinya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Allahumma arhamna. Ya. Jadi yang selanjutnya ya, aturan mainnya. Ini kan bicara permainan. Ya, aturan main hidupnya, aturan main dalam permainan kehidupan kita ini, kalau ingin menjadi pemenang, kata Allah, adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menghindarkan dirinya dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Jadi ketika ada orang yang mengajak kita dalam sebuah ya apapun ya, kumpulan yang tidak kemudian membawa kepada kemanfaatan, kebaikan, apalagi membawa kepada ibadah kita, jangan kita hiraukan, jangan kita ikuti, abaikan saja. Apalagi yang membawa kepada kesesatan, apalagi yang membawa kepada kejahatan, wah udah, jauhi saja. Omongan yang tidak berguna saja harus ditinggalkan. Perbuatan yang tidak berguna saja ditinggalkan. Untuk apa? Agar kita mampu menjadi orang-orang yang beriman, yang kemudian kita the winner. Apa namanya, mendapatkan ya, kemenangan, pemenang dalam kehidupan. Ya, humul muflihun. Mereka orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan. Jadi kalau kita masih saat ini mungkin banyak kumpul, ngerumpi, ngomongin orang, atau jalan-jalan yang tidak berguna, apalagi yang melalaikan kepada ibadah kepada Allah, melalaikan kepada perintah Rasulullah, maka tinggalkan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menghindarkan dirinya dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia, dialah akan menjadi pemenang dalam kehidupan. Itu yang kedua. Yang ketiga, surat keempatnya dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan menjadi pemenang dalam kehidupannya, dalam permainan kehidupan di dunia ini, untuk menuju kebahagiaan yang hakiki akhirat adalah dia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka orang-orang yang ketika diberikan rezeki, diberikan sebuah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta, maka zakatnya dikeluarkan, sedekahnya dikeluarkan, infaknya dikeluarkan, maka dia menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Menjadi pemenang, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang beruntung dalam kehidupan. Kalau saat ini diberikan kelimpahan harta rezeki, tapi tidak mau berbagi, apalagi zakatnya yang wajib, Masya Allah, jangankan kita mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, ya, ketenangan pun tidak akan kita dapatkan. Sesungguhnya ketenangan itu akan dibangun ketika kita senantiasa
Zikrullah, berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatmainul qulub ala bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang hatinya tenang adalah berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah wa tatmainul qulub. Ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah, pasti mendapatkan ketenangan, kata Allah, dalam kehidupan, dalam hatinya. Apa yang disebut dengan zikir kepada Allah itu bukan sekedar kita mengucapkan la ilaha illallah, bukan sekedar kita mengucapkan tasbih subhanallah, alhamdulillah, bukan. Tetapi zikrullah itu mengingat semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Salah satu dari sebuah perintah Allah yang wajib adalah zakat. Maka zakat ini kita harus harus kita jalankan, harus kita keluarkan dari harta yang kita dapatkan ketika kita ingin selamat, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, bahagia, dan menjadi the winner, pemenang dalam kehidupan Indonesia. Dan kemudian Allah meneruskan, apalagi ya syarat menjadi pemenang gitu di dalam kehidupan kita. Teruskan ayat selanjutnya, ayat ke-5 ya. Rohani lanjut Mbak, Rohani. Biar pahalanya banyak. Lipurujim hafidun. Ya, dibaca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sesuatu walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang mampu menjaga farajnya, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Orang-orang yang mampu menjaga kemaluannya dari hal-hal yang dimurkai, benci, yang dilarang daripada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi pemenang. Ini yang berat. Sebagai suami, sebagai istri, mampukah menjaga daripada kehormatan, menjaga faraj, menjaga kemaluan di sebuah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dari semua yang diharamkan, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat berarti walladzina hum alladzina bi sholatin khashi'in walladzina 'anil lagwi murid walladzina hum bi zakati fa'alun walladzina hum li furujihim hafizun. Ini menjaga daripada kehormatan, kemaluan. Terus yang selanjutnya apa? Baca. Yang kencang bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ala aqwadihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jadi ada pengecualian. Ini paras ini, kemaluan ini dari semua laki-laki perempuan boleh diperbolehkan
kepada ya, kepada pasangan-pasangan yang dimilikinya, yang halal, yang sah, yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Jadi Allah melarang, tetapi kemudian Allah memberikan solusinya. Ya kan? Ada orang yang mungkin udah berkeluarga apa gitu kan. Ini selain daripada istri nggak boleh, haram. Tapi bagaimana bagi orang-orang yang belum berkeluarga? Ini berarti mengikuti kepada nasihat baginda Rasulullah adalah berpuasa atau menahan daripada apa yang kemudian muncul syahwat daripada ya kita sebagai manusia, sebagai hakul adamin, hak sebagai manusianya. Ya. Jadi mampu menjaga daripada kehormatan kita, faraj kita, kecuali kepada pasangan-pasangan kita tidak mampu. Subhanallah. Lanjutkan. Lanjut Mbak. Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Artinya, tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Allahumma hafizhul Quran. Sudah Ustaz. Ya, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Allah sampaikan karena ada orang-orang yang tadi itu ya sudah punya apa, pasangan, tapi mencari dari selain itu. Kabar mereka itu faulaika humul 'adun. Apa tadi namanya? Mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah. Terus mereka adalah orang melampaui batas. Ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum liamanatihim wa 'ahdihim ra'un. Artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Allahumma arhamna bil Quran. Tadi yang pertama ada orang yang mencari di balik itu. Apa yang mencari di balik itu? Nah, kan gitu. Perbuatan yang tercela. Ada juga orang-orang yang mohon maaf yang tidak sesuai dengan syariat dan ketentuan Allah. Bahkan ada orang yang sangat tersesat, laki sama laki, perempuan sama perempuan, kan gitu. Nah, disebut kata Allah, faulaikumul adun, mereka adalah yang melampaui batas. Dan mereka juga ada juga yang orang-orang yang memiliki amanah-amanah janjinya. Nah, walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Berarti sebaliknya, dan sungguh beruntung bagi orang yang menjaga, yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Amanah itu artinya yang mampu menjaga keamanan, menjaga keimanan dirinya, ya. Dia janjinya, orang-orang yang amanah, orang-orang yang tidak ingkar janji. Ya, ikatan suci pernikahan itu ada janji, ya, janji. Ada nasigot taklid itu kan, nasigot taklid yang kalau dibaca tuh, ya, sama suami nasigot taklid itu kan, itu janji. Orang yang mampu menjaga janjinya, amanah-amanahnya, gak mendapatkan keberuntungan. Terus yang selanjutnya. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Serta orang-orang yang memelihara salatnya. Allahumma. Siapa yang beruntung lagi? Tadi pertama orang-orang yang mendapat menjaga amanah dan janji yang juga yang mampu menjaga sholatnya. Di samping tadi sholat khusyuk, tetapi juga mampu menjaga sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Ini mampu menjaga sholat 5 waktu. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Terakhir, lalu apa yang akan diberikan kepada mereka yang mampu menjalankan semua tata kelola atau aturan-aturan yang tadi Allah perintahkan? Mereka yang mendapatkan kemenangan, the winner itu, apa hadiahnya? Nah, kalau di permainan sepak bola kemarin, tadi permainan kehidupan dalam sebuah permainan olahraga, itu ya ada hadiah untuk yang pemain terbaik, ada hadiah pemain apalagi tersportif, ada lagi yang terbanyak golnya, ya kan, ada lagi secara grupnya, kan begitu. Ini kita lagi grup nih, kita lagi bermain dengan grup kita. Majelis Taklim itu kan grup itu banyak. Jangan ada puluhan orang, bahkan ratusan orang. Apa yang akan diberikan oleh Allah dari sebuah permainan itu yang kemudian kita mainkan dengan sebaik mungkin, dengan secantik mungkin, lalu kemudian kita ikutin aturan-aturannya, lalu kemudian kita menjadi pemenang-pemenangnya. Apa yang Allah akan berikan? Apa hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita? Maka di ayat ke-10-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Artinya dibaca. Baca, Mbak. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Allahumma rahmatan Al-Quran. Artinya apa tadi dibaca? Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Allahumma hamna bil Quran. Insyaallah. Hadiahnya apa? Mereka itu akan diberikan warisan-warisan. Bukan lagi hadiah biasa, tapi diwariskan. Warisan biasanya sedikit apa banyak? Yang punya harta kan. Ini yang memberikan warisan ini yang benar-benar ya sebentar. Ini yang akan memberikan warisan itu bukan sekedar yang punya tanah sehektar 2 hektar. Tetapi ini akan memberi warisan yang memiliki alam ini, yang kemudian menciptakan alam ini, ya kan? Pastinya warisannya, masya Allah, ya tidak akan pernah kita bayangkan. Jauh, mundur, jauh. Jadi warisannya bukan warisan sekedar ya mohon maaf ya uang 100 triliun, 200 triliun, atau ribuan. Enggak. Ini warisannya mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Masyaallah. Jadi tidak pernah terbersit di dalam pikiran, tidak pernah terbersit dalam hati,
tidak pernah terdengar dalam telinga. Nikmat-nikmat yang Allah akan berikan, apapun warisan itu yang akan kita nikmati, tidak ada satupun yang pernah dalam hidupnya gitu ya, tidak pernah dalam dalam kehidupan di dunia ini tidak merasa pernah mendengar, pernah terbersih, pernah terbayangkan nggak? Sedemikian istimewanya, sedemikian besarnya, sedemikian apalagi banyak. Alladzina yarithunal firdaus, Allah berikan yang namanya kemudian saja yang diberi juga sebentar setelah itu selesai. Namun bagi mereka itu kekal di dalamnya. Masya Allah. Maukah kita mendapatkan warisan-warisan istimewa itu? Mau, pastinya kita harus menjadi pemenang dalam hidup. Tadi salah satu ciri-ciri orang-orang mendapatkan kemenangan, atau bukan salah satu syarat-syarat untuk mendapatkan kemenangan dalam kehidupan ini, menjadi the winner di dunia sampai di akhirat, itu adalah tadi ada 4 hal yang harus kita kerjakan. 4 hal. Yang pertama adalah 4 atau 5 ya? 4 ya. Yang pertama sholatnya khusyuk, kedua Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan adalah menghindarkan dari perbuatan yang salah. Yang ketiga, dia hidupnya tidak individual, tetapi hablum minan nasnya pun dijaga, terutama kewajiban yang Allah adalah zakatnya. Yang keempat adalah menjaga menjaga kemaluannya. Ini 4 hal ini yang harus kita jaga, dan tentunya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang melampaui batas dalam kehidupan kita. Terus jaga sholat 5 waktu kita, jangan sampai kita justru sebaliknya menjadi orang-orang yang orang-orang yang melampaui batas dalam kehidupan kita. Kalau ada orang-orang yang melampaui batas, berarti dia adalah orang-orang yang ya, kalian santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, insya Allah kita menjadi the winner, menjadi humul muflihun, orang-orang beriman yang dapat kemenangan, menjadi pemenang dalam kehidupan kita, pemenang dalam segala hal apapun, dan terkhusus kita menjadi orang-orang yang memenangkan dalam perjalanan hidup di dunia dan juga dalam kehidupan akhirat nanti, menjadi pemenang yang memenangkan apa yang Allah akan berikan hadiah kepada kita. Warisan terbaik daripada Allah adalah firdaus. Amin ya Rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, tentunya kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan insya Allah semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan hidayah, taufik, inayah, dan tentunya diberikan kesehatan oleh Allah, keselamatan, rezeki yang berkah, rezeki yang berlimpah, anak-anak turut soleh-soleha, keluarga yang diberikan kesempatan untuk menunaikan haji di Madinah dan Munawwarah, Makkatul Mukarramah, dan insya Allah kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridho dan firdausnya. Amin ya Rabbal alamin. Ini
Saya lihatnya ke depan jauh gitu. Ya, terima kasih sekali lagi. Semoga ilmu kita manfaat, dan sekali lagi saya mohon maaf lahir batin segala kekeliruan, kehilapan dalam keterbatasannya. Ya, satu yang istimewanya dalam perjalanan kehidupan untuk kita yang terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu Ustaz dan keluarga. Terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah hadir baik online maupun offline ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.